Tapi apa ayat yang menyebabkan ayat ini diridhoi? Saya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Allah itu bukan sebab amal ibadah saya tadi, tapi suatu saat dulu saya itu pernah jalan-jalan di pinggirnya kota Mekah. Pernah berjalan-jalan di pinggir kota Mekah, kemudian melihat anak kecil yang mainan burung empret itu burung apa? Merpati, burung merpati ditali, kakinya ditali, sama anak kecil tadi dipegang ini. Jadi mau terbang ditarik lagi sama anak kecil. Kemudian sahabat berfoto melihat, ini kasihan, ada hewan kok dibuat mainan sama anak kecil ini. Karena jawabnya ada jawab itu irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Jadi belas kasihilah sesuatu yang ada di bumi, maka Allah akan membelas, dan maka makhluk yang di langit akan membelas kasihani kamu semua. Nah, sobat marga mendengar atau ingat jauh itu, akhirnya dibeli burung merpati itu dibeli sama sobat marga. Nah, saya belinya, misalnya ya berangku itulah mainan burung, kencang ditali, tarik lagi ya kasihan. Nah, itu. Nah, kemudian sahabat warga dibeli. Nah, ini saya beli satu darin atau 10.000. Saya beli berapa? Enggak boleh, jangan. Ini burung kesayangan saya. 100.000, jangan. Ini burung kekasih saya, burung kesayangan saya, jangan. Nah, akhirnya sama sahabat berfoto ini dibeli satu dirham. Satu dirham itu senilai berapa? Kalau rupiah 4 juta kurang lebih. 4 juta. Nah, diberi uang 4 juta namanya anak kecil, ya senang, ya suka. Akhirnya diterima uangnya sama anak kecil itu, burungnya diambil sama sahabat Umar foto, terus dilepaskan sama sahabat Umar foto. Nah, itu. Maka sebab itu saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Pak Kepala Desa kalau ada orang yang jualan dibeli ya, dilepaskan semuanya. Betul, tidak, guyon, ya tidak ada. Ya, melihat Umar bin Khattab itu ceritanya memang. Jadi jangan meremehkan perkara yang kecil, karena Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan ridhonya di dalam suatu perkara yang kecil. Jangan meremehkan ibadah-ibadah yang kecil. Nah, meskipun kita sudah merasa ibadah yang besar, kita juga jangan meremehkan ibadah yang kelihatannya kecil. Banyak ibadah yang kelihatannya kecil, seperti memberi makan orang, memberi makan anak-anaknya, memberi makan kepada pokoknya memberi makan kepada siapa yang membutuhkan. Nah, itu akan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa kata malani persidan Allah min al-ghadab ing berdufi maksiat ing dalam maksiat. Minal ma'asi saking pira-pira maksiat, lihat dan tidak supaya ngedoi sapa wong. Lihat dan itu supaya ngedoi ing maksiat sapa ana sumenungso. Khosyatal hukumi krana wedine tumibo fihi ing dalam ghadab pala susu mongko ora wenang lisak sing kedue wong suci apa ayu kira yen to nyepelekake sapa ahad maksiatan ing maksiat. Wa in dapat senajan cilik apa maksiat jidan kelawan tenanan li annahu krono sebab keadaan iku layak lamu ora ngerti sapa wong anu satune kelakuan iku kok yakun terkadang ono tidak dalam maksiat apa ya Allah taala. Jadi yang kedua, jangan tahu ya, jangan tahu nah, sedikit ya. Yang kedua, Allah itu menyimpan murkanya di dalam kemaksiatan. Nah, ini kemaksiatan juga ada maksiat yang kelihatannya besar dan juga ada maksiat yang kelihatannya kecil. Maksiat kecil apa contohnya? Maksiat kecil. Tidak. Apa? Ngerasa ini besar Pak. Karena yang disebutkan dalam 12 itu maksiat yang disebutkan dalam Al-Quran itu termasuk maksiat yang besar. Nah, ngerasa besar karena ada ayatnya. Walayat tabardukum ba'dho
ahadukum ayyakul lama fi maitan fakarihtum. Jadi janganlah kalian menggunjing atau merasa apakah kalian rela memakan bangkai dari saudaramu sendiri? Maka kan jijik kalau makan bangkai itu. Kalau rasa itu besar. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah juga dijelaskan bahwa Rasulullah itu pernah jalan. Oh Nabi Isa pernah jalan-jalan ketemu sama iblis. Iblis itu membawa dua wadah. Ditanya sama sahabat, sama Nabi Isa, apa wadah yang kamu bawa itu iblis? Nah, iblis itu membawa wadah, yang kanan itu ternyata iblis itu membawa madu. Buat apa madu itu? Saya oleskan kepada bibirnya orang-orang yang ahli gibah, sing senenge rasa-rasa, yang sukanya ngomong nek elane wong liya. Ngomong nek aneh wong liya, sing wong liya itu tidak suka, itu namanya gibah, rasa-rasa. Nah, itu tidak kalian semuanya itu rasa-rasa atau gibah, maka diolesi madu sama iblis. Jadi semakin licin, semakin enak, saya tambah kowe iya enggak? Pernah mengalami? Pernah rasa-rasa? Enak? Licin ya? Licin, jadi kowe ada diolesi sama madunya iblis itu tadi. Jadi saya kowe enak, semakin enak. Nah, sedangkan yang kiri membawa debu, iblis itu membawa debu. Buat apa? Taruh di mukanya anak-anak yatim piatu. Maka anak yatim itu kalau pinterlah kelihatan bodoh, kalau situlah intinya, karena dilepari sama debu oleh iblis itu. Atau gibah itu bahaya. Ngomongnya galane wong beset seweneh. Wah, lupa saya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau kita riba itu dosanya besar sekali, dosa besar termasuk kalau riba dosa besar. Nah, karena bisa menyebabkan tertolaknya amal juga kalau riba. Maka ya kita bertobat, membicarakan kejelekannya orang lain. Jadi suami atau istrinya, bapak-bapak, ibu rasa-rasa, tanya, ibu tanya atau bapak tanya. Madunya apa bu? Kok semakin licin itu? Nah, tanya gitu. Jadi kok saya dulu rasanya madunya apa? Madunya iblis. Jadi Allah itu menyimpan murkanya di dalam kemaksiatan. Nah, jadi kemaksiatan yang kelihatannya kecil itu juga termasuk menyebabkan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu cerita itu di dalam di ceritanya hadisnya Rasulullah itu juga ada. Suatu saat ada wanita itu atau perempuan itu punya kucing. Nah, marah sama kucingnya. Jadi dia suka sama kucingnya. Mungkin sebab karena ketika mengambil lauk, ketika mau mengambil daging ayam goreng, mungkin kedahuluan kucingnya. Akhirnya marah. Jadi setiap mau mengambil lauk keduluan kucingnya. Akhirnya marah perempuan itu marah, kucing itu diambil, dimasukkan ke dalam kamar, ditutup sampai kucing itu mati. Nah, maka wanita ini mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai meremehkan maksiat yang kelihatannya, meskipun itu kelihatannya kecil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyimpan murkanya di dalam kemaksiatan. Nah, karena supaya kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun perkara maksiat itu kelihatannya kecil, kita lihat siapa yang kita maksiati. Siapa yang kita maksiati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jangan mantap. Nyanyi dulu. Ini kan alhamdulillah orang Melo semuanya nyanyi dulu ya. Saya nyanyi. Nanti ditirukan ya. Nanti setelah saya ibu atau bapak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
sahabat Nabi Abu Bakar kekasih Nabi Umar Uthman Sayyidina Ali Hasbunallah wa ni'mal wakil Imam Maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Imam Maula wa ni'mal nasir Bintang kang ngisor Imam Hanafi nomor loro Imam Maliki nomor telu Imam Syafi'i nomor papat Imam Hambali hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nanti dijawab ya, dijawab nanti saya dulu nanti dijawab. Bapakku NU, ibuku muslimat, kakangku Ansor, bayuku Batayat, melo NU saya nikmat, mulai ngaji bawa rahmat rahmat yuk rahmat lanjutan Hasbun jadi rahmat harus berkat lemu lah pantesan lemu berkat kok ulangi lagi ya rahmat lebih berkat Ada ini. Saya ulang lagi. Bapakku NU, ibuku muslimat, kakangku Ansor, bayuku Batayat, melo NU saya nikmat, mulai ngaji cocok ya cocok. Tapi ya berkat ya penting, berkat itu ya perlu penting ya. Ya benar. Terus nih bos. Iya harus itu berkat itu kudu. Daya yang harus itu memang harus jadi satu itu. Nah, sudah ya sudah harus berkat itu penting nomor satu. Lanjut ya, lanjut. Sedikit lagi. Jadi kita itu jangan sampai meremehkan perkara yang kecil atau maksiat yang kelihatannya kecil. Kemudian selanjutnya, wa kata lagi percintaan Allah iman Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Ya cita kita supaya nama-nama disopaan nafsu manungsa fi ihya jami'i syahri Ramadan ing dalem ngurep-urep sekabehane wong ini bulan Ramadan iki ibadah lawan ibadah fa in ajron nafli mongko sak temene ganjare kesunatan iku ka ajril fardhi kaya dene ganjarane salat fardu iki ing dalem Ramadan. Kama fil hadisi kaya dene ing dalam hadis Al-Qala bal-Dawu dan An-Nuqai Imam An-Nuqai rakaat utawi sak rakaat bihi ing dalam Ramadan iki afdhal utama min alfi rakaatin dinikan saking 1000 rakaat bihi ing dalam sak liyane bulan Ramadan. Wa tasbihatun utawi sak tasbihan bihi ing dalam Ramadan iku afdhal utama min alfi tasbihatin dinikan saking 1000 tasbihan bihi ing dalam Ramadan. Waliat tadi itu supaya nama-nama disokong fi ihya lailatul
fi ihya ilayalihi ing dalam murid-murid sekabehane wong ini bulan Ramadan, murid-murid wong ini bulan Ramadan. Rojaan krono Arab ayu itu ya to markuki Lailatul Qadar ing Lailatul Qadar. Pakin nama mengko satu Lailatul Qadar itu lebih apik ing alfi syahrin ing 1000 bulan. Ini tak wacana ning sumpah memang ya. Jadi yang kedua, yang ketiga Allah itu menyimpan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya manusia itu tetap bersungguh-sungguh di dalam bulan-bulan yang lainnya. Jadi malam-malam yang lain itu kita harus tetap semangat beribadah. Jadi bukan hanya kalau Lailatul Qadar ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar malam ini, maka wajib kita ini nanti akan ya hanya malam itu saja bersungguh-sungguhnya. Tapi kalau dirahasiakan oleh Allah, nanti di Ramadan awal sampai akhir kita akan bersungguh-sungguh. Dan selanjutnya wa kata mauliya uti mabainan nas. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan wali-walinya Allah di antara kita semuanya, di antara manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di setiap tempat itu ada wali-wali Allah. Di setiap majelis, di setiap desa, di setiap kabupaten itu ada walinya Allah. Nah, di sini juga ada walinya, tapi nggak tahu walinya siapa. Ada yang kelihatannya memperhatikan, atau ada yang kelihatannya santai, nggak tahu. Walinya Allah itu nggak tahu, tapi ada walinya Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan oleh Allah. Supaya manusia itu tidak menyepelekan atau tidak meremehkan siapapun. Kalau walinya Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan, maka kita tidak akan menyepelekan atau meremehkan siapapun. Dimanapun tempat itu ada walinya, ada wali. Maka jangan sampai kita itu meremehkan siapapun. Wali-walinya Allah itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada cerita lagi, ada seorang nabi, nabi yang masih hidup sampai sekarang itu nabi siapa saja? Nabi Khidir, termasuk nabi siapa lagi? Yahya dan sebagainya. Ada nabi yang masih hidup, Nabi Khidir masih hidup. Ada seseorang yang pengen bertemu Nabi Khidir, ada seseorang yang pengen bertemu Nabi Khidir. Santri bertemu Nabi Khidir. Tanya kepada kiainya, Pak Kiai, apakah saya bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Iso nak, bisa saja bertemu dengan Nabi Khidir. Tapi syaratnya hatimu harus bersih. Syaratnya hatimu tidak boleh ada kotor sedikit pun. Kamu kalau ada hati yang kotor, misalnya masih meremehkan orang lain, melihat orang lain remeh, melihat orang lain seperti tidak ada gunanya, seperti saya yang bagus sendiri, saya lebih baik daripada orang lain. Itu kan penyakit-penyakit hati. Kalau masih ada rasa yang seperti itu, maka kalian tidak bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ceritanya setiap hari Sabtu itu sering di pinggir sungai katanya. Nggak tahu namanya Nabi. Ada yang mengatakan seperti itu. Jempolnya Nabi Khidir itu cirinya tidak ada tulangnya, jadi lentur, tidak ada tulangnya. Jadi kalau ada siapapun orang salim bertemu siapapun salim, ditekan peklotak berarti duduk ya, tak beri Nabi Khidir. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Khidir itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada orang yang pengen bertemu dengan Nabi Khidir. Santri itu tadi ya, santri bertemu Nabi Khidir. Nah, ada kan kalau pengen bertemu Nabi Khidir ada. Nanti ketika siang hari sampai anak tunggu di depan rumah. Nanti kalau ada yang pengen sowan ke rumah saya, kalau pengen ada yang bertemu dengan saya Pak Kiai, nanti bilang saja ya, suruh masuk saja. Iya Pak Kiai, saya bilang. Akhirnya jam 12 siang, setengah 12 ada seseorang yang datang ke rumah Pak Kiai itu. Bertemulah dengan santri itu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ini saya pengen sowan kepada Pak Kiai. Apakah saya bisa bertemu Pak Kiai?
Dijawab sama santri tadi, bisa Pak, bisa. Tapi setelah Jumatan. Oh, ini hari Jumat. Anda datangnya setengah 12, sebentar lagi 20 menit lagi Pak Yai mau khotbah. Tidak bisa kalau sekarang. Oh, saya harus ketemu Pak Yai hari ini Pak. Oh, tidak bisa Pak. Saya harus hari ini bisa Pak Kiai harus hari ini bisa bertemu. Tidak bisa. Ya wes, kalau tidak bisa saya tak pulang saja. Oh ya, silahkan pulang saja Pak. Karena Pak Yai mau khotbah. Akhirnya orang itu pulang pergi. Nah, santri ini tadi tidak dipanggil sama kiainya. Awalnya pengen bertemu Pak Kiai kan, bertemu Nabi Khidir kan. Nah, bertemu Nabi Khidir, tapi sampai maghrib itu tidak dibalik sama kiainya tadi, sama kiai tadi. Nah, akhirnya santri itu sowan kepada Kiai, Pak Kiai, saya katanya kalau Nabi Khidir hadir, saya mau Anda bilangin, mau beritahu saya. Kok sampai sekarang sampai maghrib saya kok tidak diberitahu, bagaimana ini? Mau beritahu bagaimana kalau Nabi Khidir sudah datang terus sampai usir, kalian usir. Loh, masa iya? Iya. Tadi yang mau Jumatan, tadi yang setengah 12 datang ke saya, itu Nabi Khidir nak. Tapi sampai usir. Oh ya udah baik. Apakah besok saya masih bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Baik, bisa. Jumat depan silahkan. Anda tunggu tamu lagi. Kalau ada yang musuh saya, terima saja sebelum masuk. Nah, akhirnya santri itu tidur. Setelah jam 12 ada tamu bawa anjing dua. Anjing dua itu ludahnya netes di dalam terasnya Pak Kiai itu. Akhirnya sama santri diusir, pergi sana. Najis mughaladz, najis besar ini. Ada liurnya anjing ini, najis besar ini. Kalian tidak boleh masuk ke rumahnya Pak Kiai, nanti najis semuanya ini, najis besar semuanya. Pulang sana. Nak, saya itu pengen bertemu Pak Kiai, nak. Apakah saya bisa? Tidak bisa karena membawa anjing. Nah, akhirnya diusir sama santri itu, disuruh pergi. Nah, akhirnya santri tadi sampai sore tetap tidak dipanggil sama Pak Kiainya. Nah, padahal ingin bertemu, tapi tidak dipanggil sama Pak Kiainya. Akhirnya suara lagi pada Pak Kiai, Pak Kiai, kok saya tidak dipanggil? Katanya kalau Nabi Khidir datang saya mau dipanggil, tapi sampai sekarang kok tidak dipanggil. Mau manggil gimana nak? Orang Nabi Khidir sampai usir, kamu usir tadi. Loh, Nabi Khidir yang mana yang membawa anjing tadi? Iya, Nabi Khidir itu yang membawa anjing tadi. Loh, masa Nabi Khidir membawa anjing? Itu kan najis Pak Yai. Saya itu pernah ngaji bertahun-tahun, yang namanya jadi wali itu, yang namanya jadi nabi itu harus selalu mulazamah dari wudu, tidak pernah batal wudunya. Nah, ini ada orang kok membawa anjing, ini tidak sesuai dengan tatanan ini. Nah, akhirnya Pak Kiai yang awalnya tidak pernah marah, akhirnya mukanya langsung merah, memarahi anak tersebut. Nah, benar nak, kalian ngaji bertahun-tahun, tapi najis anjingnya Nabi Khidir tidak menyebabkan Nabi Khidir itu menjadi hina. Karena Nabi Khidir itu ingin menghilangkan tanda kenabiannya di antara manusia. Jadi pengen tidak terkenal di dalam dunia, maka dia membawa anjing seperti ini. Anjingnya Nabi Khidir itu tidak menyebabkan Nabi Khidir itu terkena najis. Tapi kalau kalian hatimu yang seperti itu, maka meskipun hatimu seperti itu dicuci dengan 7 air lautan sekaligus, hatimu tidak akan bisa suci karena kotornya hatimu. Nah, seperti itu. Jadi dirahasiakan oleh Allah, seperti Nabi dan wali-wali itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai meremehkan siapapun orangnya, meskipun anak kecil dan lain sebagainya, meskipun ada orang gila kelihatannya. Nah, karena wali-wali itu seperti itu, kelihatannya itu tidak menampakkan dirinya menjadi orang yang mulia, tidak pakai serban, tidak pakai. Nah, intinya ingin tidak dikenal oleh orang karena wali yang Gusti Allah, wali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Gusti Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan wali-walinya di antara manusia. Selanjutnya saya baca saja. Wa kata al-mutafil umri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyimpan kematian di dalam umur manusia. Allah itu menyimpan umur manusia. Rahasia kan? Kita mati sewaktu-waktu ya. Banyak anak kecil
yang usia 8 tahun sudah meninggal, usia 1 tahun sudah meninggal. Betul? Banyak anak usia 70 tahun yang sudah meninggal. Betul? Orang tua 70 tahun dulu. Maka rahasia Allah umur manusia itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tapi beliau Rasulullah SAW memberikan patokan terhadap kita atau memberikan pedoman terhadap kita. Muqtaradul manaya ma baina sitina wa sab'in. Jadi berkecamuknya atau umur umatku adalah di antara 60 ke atas, 70 tahun ke bawah. Akmaru umati ma baina sitin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 ke atas dan 70 ke bawah. Maka ya siap-siap saja. Nah, ini tidak tahu waktunya. Mungkin saya yang di sini terus kemudian nanti wasalam ya nggak tahu wallahu a'lam, betul tidak? Ya nggak tahu namanya Allah, tapi mudah-mudahan kita semuanya diberi umur yang panjang, barokah, rezeki halal, barokah, amin Allahumma. Pokoknya rezekinya halal, urip kepenak, rezekinya kata, barokah, sugih, waras. Kalau jawabannya seperti itu, insya Allah penak ibadah takut taat kepada Allah. Husnul khotimah, amin Allahumma. Amin. Sebenarnya ini masih banyak lagi. Jam berapa? Coba kan? Bisa ngantuk juga mau kerja. Ya, yang penting itu tadi. Masih ada nih, sudah sedikit. Bahkan sama sholawat al-wusta di sholawat. Jadi Allah itu menyimpan atau merahasiakan sholat yang utama atau wusta itu utama ya di dalam beberapa sholat. Maksudnya sholat yang lain itu kan ada yang utama, tapi Gusti Allah itu merahasiakan mana yang paling utama. Misalnya sholat seperti sholat apa yang paling mulia? Misalnya sholat tahajud pahalanya lebih besar. Belum tentu karena dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita itu menjalankan semua sholat Allah. Misalnya sholat 5 waktu yang paling utama yang mana? Misalnya sholat Isya, misalnya seperti itu. Maka itu juga masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu senantiasa melakukan semuanya sholat itu tadi. Jadi tidak hanya memilih sholat yang utama itu tadi. Tujuannya seperti itu. Bahkan sama sholat itu sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Tujuannya seperti itu. Maka intinya kita itu harus senantiasa bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu meremehkan siapapun. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang merasa yang paling baik atau kita itu suka menghibai orang atau merasai orang, jangan sampai. Karena jauhnya syaitan seperti itu. Allah itu menyimpan murkanya, baik itu maksiat kecil atau maksiat besar. Kadang yang maksiat kecil itu dimurkai justru, dan sebaliknya. Itu banyak perkara-perkara yang disitu disimpan oleh Allah SWT. Yang penting kita di dalam mencari ilmu. Di sini kita ini ada pondok pesantren ini, pondok pesantren Asyifa ini, pondok pesantren kita semuanya. Jadi pondok pesantren kita semuanya yang hadir di sini. Jadi bukan hanya milik seseorang. Ya, jadi milik kita semuanya. Maka pesantren yang ada ini kita dukung, kita urip-urip, ya, kita uri-uri, kita hidupkan bersama-sama. Kita arahkan anak-anak kita untuk mencari ilmu, karena thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu faedahnya itu, fadilahnya itu fardu. Mencari ilmu wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Jadi wajib mencari ilmu hukumnya. Maka anak-anak kita yang masih kecil ya kita didik untuk mencari ilmu, untuk belajar TPQ, untuk belajar madrasah diniyah dan sebagainya. Di sini juga nanti ada madrasah diniyahnya, yaitu tadi selain Al-Quran juga ada belajar tentang kitab kuning, bagaimana cara membaca kitab kuning. Terus belajar semuanya di sini, saya juga belajar, semuanya belajar bersama-sama. Nanti kalau saya salah ya harus diingatkan. Kalau panjenengan tidak mengingatkan nanti saya jangan
mulai belajar kata belajar kasroh. Jadi diingatkan harus saling mengingatkan karena yo angel belajar baca ini ya rada angel, butuh waktu yang lama. Kalau setahun 2 tahun adalah yo belum bisa harus butuh waktu yang lama. Tapi kalau sungguh-sungguh, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, maka di dalam waktu yang sedikit itu kita insya Allah akan mendapatkan fadl atau bisa untuk belajar bersama-sama. Jadi kita harus peduli dengan majelis ilmu, kita harus peduli dengan orang yang mencari ilmu dan orang yang memuliakan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Intinya semoga kita itu semuanya dijaga hatinya oleh Allah SWT, tetap diberi hati yang bersih, yang jernih. Karena tidak terasa hati kita kotor itu tidak terasa. Penyakit hati itu tidak terasa. Kadang ada yang ngerasani hibah atau hasud. Tahu hasud tak Bu? Nah, hasud itu iri dengki. Iri, jadi melihat orang lain senang, melihat orang lain sukses itu iri. Wah, wong kok suksesnya orang terima, tak wobro lah. Aku orang terima wong sukses, suara piye caranya mungkin ambruk, bagaimana caranya orang itu runtuh. Saya, gitu. Jadi hasud itu seperti itu. Hasud itu bahaya sekali. Ada hikayat sedikit ada cerita, sedikit banget. Ada cerita itu seorang yang bernama siapa ya? Fudel bin Iyad. Santrinya Fudel bin Iyad. Santrinya Fudel bin Iyad itu pintar, cerdas, ya, alim, ilmunya banyak. Tapi Fudel bin Iyad ini ketika pulang di rumah, Fudel bin Iyad itu langsung sakit, kemudian sekarat itu tidak bisa apa-apa. Akhirnya Pak Kiai itu ditimbali, Pak Kiai Fudel bin Iyad itu dipanggil untuk menalkin santri tadi, ditalkin. Nak santri, kamu ini santri saya, tapi sekarang kamu kok sudah sekarat, kamu padahal pintar, kamu padahal cerdas. Ayo saya latih baca Yasin, dibacakan Yasin. Belum dapat 3 ayat, santri langsung bilang, stop Pak Kiai, stop, jangan baca Yasin. Karena saya bukan ahli orang yang membaca Yasin. Stop Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, bagaimana ini santriku ini? Padahal santri yang pintar, yang cerdas, kok saya talqin membaca Yasin kok tidak mau. Akhirnya kedua disuruh baca syahadat. Ayo nak, santri saya ajari syahadat, baca la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Stop Pak Kiai, stop. Jangan bilang seperti itu karena saya bukan ahlinya orang yang membaca syahadat. Akhirnya Pak Kiai sedih melihat santrinya seperti itu. Lah ya santri pintar, santri alim, santri cerdas, kok ketika satu itu tidak bisa syahadat, tidak bisa dibacakan Yasin. Kenapa ini? Akhirnya Pak Kiai ke kamarnya orang ini tadi, ya berdoa selama 40 hari, berdoa. Akhirnya mimpi santri ini tadi yang sekarang tadi dibawa oleh malaikat dimasukkan neraka, diseret untuk dimasukkan neraka. Akhirnya ditanya sama Pak Kiai, santri, sampai nyapa kok iso kebiro? Kenapa kalian kok mau dimasukkan ke neraka ya Allah SWT? Kenapa kalian? Apa dosanya? Gini Pak Kiai, saya ketika di dunia saya itu suka adu domba. Adu domba itu pulaan di sini, dijual di sini. Paham? Jadi pulak perkara itu, pulak masalah. Jadi ambil di sini, dijual di sini, itu adu domba. Yang kedua, apa salahnya? Kedua, saya itu suka hasud, iri dengki Pak ya. Iri dengki pada orang lain. Nah itu. Kiai iri dengki orang iso membusur. Apa mana orang kiai? Nah itu. Nah, yang ketiga, saya itu sering meminum sakit, obatnya harus minum arak. Saya minum arak dari 1 tahun ini minum arak terus. Nah itu. Masya Allah. Maka jauhi Rasulullah itu iya kubal hasanah fa'inal hasanah ya'kulul hasanah kama ya'kulun narul haqob. Jadi takutlah kalian semua kepada perilaku atau perbuatan hasad, karena perbuatan hasad itu akan memakan amal sebagaimana kayu bakar api membakar kayu bakar gitu. Jadi bahaya, jadi membakar amal dan juga menyebabkan tidak masuk surganya Allah SWT.
selalu istiqomah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Sekian dari saya, segala kesalahan dan khilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan kenapa ngobrol ini? Alhamdulillah. Maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada yang lupa enggak ya? Ada benar? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Zainal Fanamin Esa. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan ditutup oleh dan sekaligus ditutup oleh Bapak Haji Bowo. Pak Slamet. Pak Slamet. Oh. Untuk Bapak Haji Bowo, kiranya sudi menutup doa dan sekaligus Bapak menutup seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Sebelum itu kami selaku pembawa acara memohonkan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Itu Bapak Bowo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sayyidina kabari wa salatu ma'al hamdulillah alamin. Dan syakirin hamdan lillahi wa hamd. Allahumma ya hamid ya mu'min ya rabbul ya wadud. Bihalika amarika wa ba'atika an-nasihata wajwat. Allahumma bina bihamdidan wa umran tawilan wa malam kasiran wa rizqan wafiban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa waladan salihan wa waladan salihan wa malam mabudan wa bidatan jahatan rahim. Allahumma tabassina bi nabiyina in jami' ahwal al-afat wa tabdana bina min jahajat wa tukarna bina min jahajat wa tarbana bina min tadarujat wa tukarna bina asabadatin min jahajat fil hayati dunya. Allahumma tasamadan bina fagadan syahadina fajadan bina wa barakatan bina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-mautina wa qadratan ila al-maut. Allahumma hawilna fi syaqati ma'ti wal afat al-syaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Amin. Iya, oke. Demikian doa kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Bowo. Dan untuk itu acara seluruh rangkaian acara pada malam hari ini kita bersama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.